Oke, sobat film dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalam. Dengerin alur cerita film bersama Bli Gede yang bakal nemenin kalian ngebahas rangkuman sebuah film yang menurut Bli, film ini sangat-sangat keren banget. Lebih keren dari film John Wick sepertinya. Kayaknya nih, bapaknya John Wick nih. Oke, film ini dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Gimana? Penasaran? Langsung aja kita simak ceritanya. Scene di awal memperlihatkan sebuah film mewah tepatnya di negara Chile yang dihuni oleh seorang pria, ya sebut saja Pak Tut gitu ya. Soalnya cuma tampil sekilas. Sedang bersenang-senang bersama seorang gadis bohai di tepi kolam berenang. Di kejauhan tampak seorang pria yang sedang mempersiapkan senjata layaknya sniper. Gadis tersebut bernama Cindy dan sang sniper tersebut bernama Facundo. Mereka adalah sebuah kelompok spesialis pembunuh bayaran bersama rekan-rekannya yang lain, yaitu Hilda, Alex, dan Carl. Terlihat Pak Tut yang siap bermantap-mantap dengan Cindy, dan ketika Cindy sedang mencuci linggisnya Pak Tut, sebuah peluru melesat mengenai punggungnya Pak Tut dan disusul tembakan dari Hilda dan Alex di kepalanya. Dan Pak Tut pun modiar. Lalu mereka pergi menggunakan helikopter yang dikemudikan oleh rekan mereka yang bernama Carl. Cindy, Hilda, Facundo, Alex, dan Carl adalah anak buah dari seorang organisasi yang bernama Damocles yang diketuai oleh Mr. Blunt. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria yang saya kira inilah si bapak dari John Wick tersebut, yang bernama Duncan Wiesler, dijuluki sebagai The Black Kaiser. Duncan merupakan seorang pembunuh bayaran berpengalaman yang juga bekerja untuk organisasi Damocles selama bertahun-tahun. Namun kini terlihat ia telah memasuki masa pensiunnya yang akan tiba setelah 14 hari mendatang. Untuk itu, Damocles akan merencanakan siasat untuk melenyapkan Duncan sebelum masa pensiunnya tiba, agar uang pensiun Duncan bisa dikuasai oleh organisasi tersebut. Rencana tersebut telah disusun rapi dan dipercayakan kepada seorang tangan kanan dari Damocles yang bernama Vivian. Setelah mengurus semua urusan pensiunannya di sebuah kantor notaris, terlihat Duncan pun bertemu dengan Vivian di sebuah restoran. Vivian pun berencana akan menjebak Duncan dengan menyuruhnya pergi ke Rusia untuk membunuh mafia yang telah membunuh Pak Tut. Yang padahal Pak Tut dibunuh oleh kaki tangannya Vivian tempo hari di sebuah villa di Chile. Dengan begitu, mafia tersebut diharapkan dapat membunuh Duncan di Rusia sebelum masa pensiunannya tiba. Terlihat Duncan menolaknya karena ia sudah tidak tertarik untuk membunuh. Lalu Duncan pun pulang ke rumahnya di Montana, Amerika Serikat. Terlihat ada seorang gadis yang menjadi tetangganya di tempat itu yang akan diceritakan di akhir cerita nanti. Ketika Duncan hendak memejamkan mata, ia selalu teringat kejadian di masa lalu ketika ia membantai orang-orang di sebuah mobil. Vivian menghubunginya untuk melakukan tugas dari Damocles dengan biaya $2 juta dan Duncan menyanggupinya dengan 1 juta sebagai DP dan 1 juta lagi setelah misinya tuntas. Duncan ini orangnya lihai. Ia setiap 30 detik di setiap panggilan teleponnya selalu mengganti kartu selulernya agar tak terlacak oleh musuhnya. Selain itu, Duncan ini juga pandai berbagai jenis bahasa asing yang terlihat di beberapa cuplikan. Sungguh pria yang sangat cerdas, guys. Di sebuah ruangan, terlihat Vivian yang sedang mencoba menyarankan Mr. Blunt selaku pimpinan Damocles untuk menghentikan rencana tersebut. Namun Blunt yang sangat licik ini menampik semua perkataan Vivian, dan Vivian pun hanya bisa mengiyakan saja. Terlihat Duncan yang malam itu sedang menganalisis target sasarannya yang akan ia bantai selanjutnya. Dan scene memperlihatkan Duncan yang kini telah tiba di Rusia. Terlihat ia sedang bergenjot ria bersama seorang janda. Nah, ini dia alasannya kenapa film ini lebih joss daripada film John Wick. Ada penggenjotannya coy.
Setelah usai bercocok tanam, Duncan merencanakan pembunuhan targetnya di sebuah hotel dan ia meminta sang janda cakep ini untuk membantunya dan bersedia untuk menjadi tamu di hotel tersebut dan berpura-pura terkunci di dalam kamar. Hingga Duncan datang dan menyamar sebagai tukang servis dan memancing sang target tersebut. Kemudian pada malam yang ditentukan, Duncan pun tiba di hotel. Ia siap mengebor lubang pintu, lalu sang mafia pun marah karena suara berisik yang ia sebabkan. Seketika karena sang mafia tengah berpesta dan bersiap melenyapkan Duncan. Sang mafia gendut itu pun langsung dipaku di kedua tangannya dan juga di bagian titiknya oleh si Duncan. Anjay, sadis bener nih si babe. Cocok dah nih jadi bapaknya John Wick. Setelah menghabisi seluruh anak buah sang mafia, Duncan memaksa sang mafia untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Duncan. Sang mafia terlihat tidak mengetahui dan tidak mau mengaku. Sambil terlihat Duncan yang menciumkan bor ke kening sang mafia tersebut. Kesal karena ia tidak dapat jawaban, Duncan pun langsung, sang mafia pun amoring cinta. Dan Duncan pun menghubungi Vivian bahwa misi telah sukses dan meminta untuk ditransfer. Setelah ditransfer, Duncan pun mengirimkan foto mafia tersebut pada Vivian dan pergi meninggalkan hotel bersama janda cantiknya tersebut. Lalu memberikannya uang. Terlihat si janda cantik sedikit kesal karena tahu Duncan adalah seorang pembantai. Di markas Damocles terlihat Vivian yang marah setelah mengetahui sang majikan mencoba membunuh Duncan dengan menggunakan mafia murahan. Sang bos pun terlihat masa bodoh dan menyuruh tim Cindy untuk melacak dan menangkap si Black Kaiser. Dengan sadis, Cindy dan kawan-kawan mencari dan membunuh orang-orang yang berkaitan dengan Duncan, termasuk sang notaris yang sempat mengurusi dana pensiun milik Duncan. Scene beralih di sebuah supermarket yang mempertemukan Duncan dengan sang gadis tetangganya tempo hari. Terlihat di antara mereka mulai terjalin keakraban hari demi hari. Dan saat sang gadis bertanya apakah pekerjaannya sebelum pensiun, Duncan menjawab bahwa ia adalah petugas pemakaman yang bertugas di berbagai negara. Sungguh pekerjaan yang sangat mulia sekali ya. Benar, memakamkan orang langsung. Lalu sang gadis menyarankan ia untuk mengajari anak-anak dan bercerita di suatu sekolah. Kala itu, di tengah-tengah pencerahan yang ia berikan, tampak beberapa kilas balik pembunuhan-pembunuhan yang pernah ia lakukan di berbagai negara. Namun anehnya, Duncan mampu bercerita dengan baik dan anak-anak pun tetap ceria kala itu. Di tempat lain, terlihat Cindy dan kawan-kawan yang telah mengetahui keberadaan Duncan melalui file dan dokumen-dokumen yang mereka dapatkan dari sang notaris tempo hari. Tanpa berlama-lama, mereka langsung bergegas ke daerah Montana, Amerika Serikat. Sesampainya di sana, Duncan pun terlihat dan mulai diikuti. Hingga tibalah Cindy yang menjadi pancingannya dan berpura-pura mobilnya mogok. Duncan yang belum menyadarinya pun langsung mengajak Cindy ke rumahnya. Dikarenakan handphone Cindy yang kehabisan baterai dan badai yang akan segera datang. Di dalam rumah, tampak Duncan belum menyadari apa-apa terkait siapa Cindy sebenarnya. Dengan genitnya, Cindy menggoda dan menyindir Duncan. Dan tanpa basa-basi, Duncan pun langsung menggenjot Cindy saat itu juga. Wow, mantap! Dan perkentaian tersebut berlangsung cukup lama dan menggairahkan. Cindy yang memiliki alat penyadap di dalam kalungnya tiba-tiba harus tertembak oleh si Facundo. Sekali lagi, Duncan pun selamat berkat arahan sang sutradara. Cindy yang terluka pun sempat memberitahu posisi Duncan. Namun sayang, Duncan pun membunuh Cindy dengan sebuah lemparan kapak yang mengenai kepalanya. Sadis cu. Tampak Hilda dan Carl yang masuk mendobrak pintu, namun Duncan telah pergi dan menuju ke tempat Facundo. Dan Facundo pun tewas. Kemudian Duncan meraih senjatanya dan mulai menembaki Hilda dan lampu-lampu di rumah tersebut. Tampak Carl yang bersiap menyergap Duncan. Dan sekali lagi Duncan berhasil lolos. Carl ditembak tepat di kepalanya dan ia pun tewas.
Lalu dengan cahaya infrared, Duncan menyuruh Hilda untuk rileks. Dan ketika obornya mati, terlihat Hilda yang mengeluarkan nafas dan... Hilda pun tewas. Jengah akan orang-orang yang ingin membunuhnya, Duncan pun menemukan petunjuk dan akhirnya ia pergi ke penginapan tersebut. Setelah semua anggota tewas, dan kini yang tersisa hanyalah Alex yang ternyata berhasil menculik gadis tetangganya si Duncan, yang belakangan diketahui bernama Camille. Duncan menjadi sangat marah karena berdasarkan cerita, Camille adalah satu-satunya korban yang selamat dan menjadi yatim piatu dikarenakan oleh Duncan. Lanjut, Mr. Blunt yang terlihat sangat marah dikarenakan tewasnya anak buah kepercayaannya, termasuk Hilda yang notabene adalah kekasihnya si Mr. Blunt. Lalu tampak Duncan yang sedang pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan pria tua yang pernah menjadi rekan Duncan saat masih aktif sebagai pembunuh terdahulu yang kini telah pensiun. Saat akan beranjak, Duncan pun dilumpuhkan oleh sang rekan tersebut menggunakan bius. Ternyata Pak Tua ini adalah orang suruhan dari Vivian. Lalu Duncan pun disekap dan diikat di suatu tempat dan terlihat Mr. Blunt yang mulai menyiksa Duncan dengan sadis berhari-hari. Di tengah penyiksaan, Duncan pun berhasil mematahkan pisau yang digunakan untuk menyiksanya. Namun sayang, ia harus kehilangan mata kirinya kala itu juga. Di tengah rasa sakit dan penyiksaan yang ia alami, Duncan pun mencoba melepaskan diri dengan meraih potongan pisau dari dalam tubuhnya. Dengan susah payah, ia mampu membuka borgol dan bersiap melakukan pembalasan dan pembantaian lagi. Di hari terakhir penyiksaan, Duncan yang tengah dirasuki setan langsung membantai anak buah dari Mr. Blunt. Hingga tampak Mr. Blunt yang ketakutan karena mendengar jeritan para penjaga yang dibantai oleh Duncan. Puluhan anak buah datang dan menembakinya. Namun Duncan, meski dengan satu mata dan badan yang penuh luka, terlihat mampu mengalahkan mereka meski harus mendapatkan beberapa luka tembak. Ini baru Batosai sejati. Kok malah ke Kenshin? Maksudnya tuh bapaknya John Wick gitu. Setuju? Lanjut. Dengan tubuh yang penuh luka serta kaki yang tertembak, ia kini telah sampai ke sebuah tempat sahabatnya yang bernama Jasmine, yang seorang pemilik gudang senjata. Lalu Duncan menelpon Vivian dan meminta untuk melakukan pertukaran. Namun Mr. Blunt terlihat kesal dan mengerahkan anak buahnya untuk melenyapkan Duncan. Setelah beberapa hari, terlihat Duncan yang kondisinya mulai membaik, sedang mempersiapkan berbagai jenis senjata dan amunisi di sebuah gudang. Jasmine memperkenalkan sarung tangan kepada Duncan yang merupakan senjata otomatis. Seusai mempersiapkan persenjataannya, Duncan pun membuat siasat agar Vivian dan anak buahnya bisa melacaknya. Setelah terlacak, Vivian, Alex, dan anak buahnya kini siap menyerang. Namun, lagi-lagi sesuatu yang sangat keren pun terjadi, guys. Sarung tangan tersebut membantai habis seluruh orang-orang di sana dalam sekejap. Terlihat Mr. Blunt yang terheran-heran saat sarapan kini menjadi target si Black Kaiser selanjutnya. Dengan puluhan pasukan yang tersisa, Mr. Blunt kini tengah harap-harap cemas dan ketika Duncan datang, seluruh pasukannya malah pergi meninggalkannya. Karena ketakutan akan pamor si Black Kaiser yang terkenal berdarah dingin. Duncan pun berjalan mendekati Blunt yang sambil terlihat ia meraih sebuah kapak 212 di atas meja dan... Duncan memenggal Blunt hingga palanya jatuh ke jalan raya. Dan lalu Duncan segera pergi menyelamatkan Camille. Keesokan harinya, setelah Camille siuman, kita diperlihatkan adegan yang sangat mengharukan ketika Camille tahu bahwa pelaku pembantaian keluarganya di dalam mobil tersebut adalah Duncan sendiri. Dengan tenang, Duncan menjawab bahwa kejadian tersebut adalah miskomunikasi
sambil ia meneteskan air mata. Lalu, Camille yang sudah siap dengan sebuah pistol di tangannya dan Duncan pun masih hidup. Serta Camille yang sudah mulai tenang dan mereka sepakat untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan tersebut. Dan film pun selesai. Oke, Sobat Film, itu tadi pembahasan dari Bleak Days. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye-bye.